Hai teman-teman, hai ibu guru. Saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang saya bawa. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang saya bawa adalah Cameron Herring. Cameron Coley Herring menjadi perbincangan publik di media sosial usai dijatuhi hukuman 24 tahun penjara pada Sabtu 3 Juli 2021. Cameron yang kini berusia 21 tahun dinyatakan bersalah atas kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Bayshore Boulevard, Tampa, Amerika Serikat. Lantas siapa Cameron Herring? Cameron Coley Herring adalah pria kelahiran 9 September 1999 yang berasal dari Tampa, Florida, Amerika Serikat. Cameron terlahir dalam keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan alumnus Harvard dan ibunya adalah wakil presiden di satu perusahaan di Amerika. Cameron terlibat dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 2 korban. Kronologi kecelakaan. Pada satu hari, Cameron Herring ditemani sang kakak Tristan Herring dan temannya John Balineau untuk lomba balapan untuk memperingati hari kelulusan mereka. Pada saat kejadian, ada seorang ibu yaitu Jessica sedang mendorong kereta bayi anaknya yang berusia 1 tahun yaitu Lily yang hendak menyeberang jalan. Kecepatan Ford Mustang yang dikendalikan Cameron melaju kurang lebih 100 km per jam. Sementara batas laju kendaraan di Bayshore yaitu 64 km per jam. Sehingga mereka hilang kendali. John mengendalikan mobilnya keluar batas jalan, sedangkan Cameron malah mengarah kepada korban. Pada saat kejadian, tersangka masih di bawah umur. Cameron berumur 18 tahun, John berumur 17 tahun, dan kakaknya berumur 19 tahun. Sehingga vonis hukuman mereka ditunda hingga Cameron berusia 21 tahun, tepatnya 2021. Pasal-pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas atau balap liar. Yang kedua, pasal 310 ayat 4, di mana ada kata kecelakaan yang menghilangkan nyawa orang. Dan ada juga nilai-nilai Pancasila yang dilanggar oleh Cameron, yaitu nilai kemanusiaan. Dan terakhir, upaya penanganan. Upaya penanganannya adalah Cameron dihukum 24 tahun penjara, John dikurung di rumah dan dalam pengawasan. Dan pengadilan sudah mengambil keputusan dan keluarga korban mendapat keadilan. Sebelum menutup video ini, ada kata-kata terakhir yaitu ayo stop kriminalisasi, ayo perjuangkan lingkungan HAM. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn dari 11 MIPA. Saya ingin menjelaskan salah satu kasus pelanggaran HAM. Kasus yang saya ambil adalah kasus kerusuhan Poso. Kronologi kerusuhan Poso dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada pada bulan Desember 1998. Pada malam Natal, 24 Desember 1998, yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan. Seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia, bernama Roy Rondowi Salemba, menikam Ahmad Ridwan, seorang muslim. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda muslim yang tertidur di halaman masjid. Para tokoh pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Akhirnya, Polres Poso pun mulai menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan. Suatu ketika, terdapat satu toko yang dijagai oleh para pemuda Kristen. Mereka pun bertemu dengan pemuda muslim yang berniat menyegel toko tersebut. Pertemuan ini pun berakhir dengan bentrokan di antara keduanya. Selanjutnya pada 27 Desember 1998, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Pentenati berpimpin oleh Hernan Parimo
anggota DPRD Poso. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST. Di sisi lain, sedikitnya terdapat 9 truk muslim tiba dari Palu, Parigi, dan Ampona. Bentrokan pun terjadi, di mana polisi tidak mampu menangkal mereka. Para penjabat pemerintah Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk surat kaleng dan grafiti. Yang kedua ada pada bulan April tahun 2000. Pada April 2000 terjadi persidangan mantan Bupati Afgan Patanga. Dalam persidangan tersebut, Patanga didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit perdesaan. Ada rumor bahwa sebagian dana tersebut digunakan menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan. Pada 15 April, dibuat sebuah pertanyaan dari Cailani Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Dansik Jalani, calon bupati saat itu, tidak dipilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda Kristen yang menunjukkan sebuah luka di lengannya. Sebagai bukti, pihak muslim yang tidak terima pun membalas. Pertarungan terjadi antara para pemuda Kristen dan pemuda muslim. Selama beberapa hari, peperangan terus terjadi. Rumah-rumah milik umat Kristen Poso dibakar. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso untuk mendatangkan pasukan Brimob dari Palu. Pada 17 April, anggota Brimob tidak sengaja mendebaki kerumunan massa menewaskan Muhammad Yusni dan Yandu, serta melukai 8 pemuda muslim lain. Setelah Brimob dikirim pulang ke Palu, pembakaran rumah masih berlanjut. Pangdam Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar, akhirnya mengirim 600 tentara. Pertempuran pun mereda. Pada bulan Mei tahun 2000, dan bulan Mei ini merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Periode ini didominasi oleh serangan balasan kelompok Kristen terhadap Muslim. Selain itu terjadi juga berbagai kejadian penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch, para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban dari tindakan tersebut. Pada awal Mei, muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen telah melarikan diri ke sebuah camp di Kere. Pasukan Kristen menamai operasi ini kelelawar merah dan kelelawar hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang migran dari Flores, NTT. Pada tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan kelelawar hitam membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin, Ali, dan 2 orang warga sipil Muslim, Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja atau kelelawar hitam ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mongso. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerang. Pada warga Muslim juga telah menunggu di depan gereja. Pasukan ninja bukannya menyerahkan diri, justru kabur ke perbukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para Muslim. Mereka membakar gereja tersebut pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada 28 Mei, serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Para wanita dan anak-anak ditangkap, bahkan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api parang. Orang-orang yang kabur pun berhasil ditangkap yang kemudian dieksekusi dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Sekitar 9 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal, dengan total kematian sekitar 191 orang. Penyebab kerusakan Poso ada 3. Yang pertama, pembacokan Ahmad Yahya oleh Roy Tuntu Palembang di dalam masjid pesantren Darussalam pada bulan Ramadan. Yang kedua, pemusnahan dan pengusiran terhadap suku-suku pendatang. Yang ketiga, pemaksaan agama Kristen kepada masyarakat Muslim di daerah pendalaman. Kabupaten yang memperkuat dugaan bahwa kerusuhan ini merupakan gerakan kristenisasi secara paksa yang mengindikasi keterlibatan Sinode GKST Tentena. Pasal yang dilanggar adalah pasal anti-teror, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme. Nilai Pancasila yang dilanggar adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Upaya penanganannya, setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar operasi Sadar Malaya. Pada pertengahan April 2004 terdapat operasi Sintuwu Marusu. Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Konflik Poso ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino. Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Tersebut dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar operasi Sadar Malaya. Pada pertengahan April 2004 terdapat operasi Sintuwu Marusu. Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Konflik Poso ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino. Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Sebelum penandatanganan, dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur,
dan 510 fasilitas umum terbakar. Kemudian pada Mei 2000, diklaim bahwa terdapat 840 mayat warga muslim ditemukan. Saya Karosot Jason dari kelas 11 IPS. Hari ini saya ingin membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus dilindungi, dihormati, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan. Bahkan tidak boleh dirampas, diabaikan, dan dikurangi oleh siapapun. Dengan kejadian di Wamena ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa hak asasi manusia masih diterbawakan oleh banyak hal. Marilah kita melihat sekeliling kita. Mereka adalah kita. Mereka juga manusia. Mereka berhak hidup aman dan damai. Tetapi karena keegoisan seseorang membuat mereka harus mengorbankan kehidupannya. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai hanya 1-2 kesalahpahaman dapat memecah belah kita semua. Banyak kehidupan yang ditaruhkan dalam kejadian ini. Jadi saya ingin mengajak kalian semua untuk mempelajari lebih banyak tentang nilai-nilai HAM dan memperbarui tentang kehidupan banyak orang demi kelangsungan hidup yang aman dan damai. Selamat malam, nama saya Luffy Febriana, saya anak kelas 11 IPS. Pada kali ini saya akan memberikan edukasi tentang laporan yang telah saya buat sebelumnya, yaitu kasus pembunuhan George Floyd. George Floyd adalah warga negara berkulit hitam yang tinggal di Amerika. Dia terbunuh pada bulan Mei tahun lalu oleh seorang polisi bernama Derek Chauvin. Derek Chauvin sendiri membunuh dengan cara mendidih lehernya selama lebih dari 8 menit. Video tersebut dibagikan kepada seluruh dunia. Video tersebut maksud saya benar-benar mendapatkan kecaman atau kritikan yang begitu besar. Sampai-sampai banyak orang berdemo atas aksi yang telah dilakukan oleh Derek Chauvin. Nah, dari tindakan tersebut itu disebut dengan tindakan rasisme. Nah, kita sebagai manusia, kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Kita ini, di mata kita ini sama, tidaklah berbeda. Kita tidak boleh menghina golongan satu atau menganggap satu golongan itu paling benar daripada golongan lainnya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada sifat diskriminatif di antara kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kalian untuk saling menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki hak dimanapun mereka berada. Hak tersebut telah ada dalam diri mereka semenjak mereka lahir. Marilah kita mulai dari sekarang menghargai setiap hak yang dimiliki orang lain. Hak yang mereka miliki itu ialah hak asasi manusia. Sekian dari saya. Terima kasih.